Proyek stablecoin Facebook diambang kebangkrutan. Apakah ini artinya Diem bakal batal launching? Gimana kabarnya para penambang Libra nih? Nah, udah ada yang beli tokennya Diem, apakah itu penipuan atau bukan? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Inapto di sini. Ya, kali ini gue akan bahas update perkembangan terbaru tentang project Diem Facebook. Ya, mengingat dulu 31 Oktober 2021, gue pernah bahas di channel YouTube ini. Waktu itu mulai heboh tuh dan banyak dibahas karena Facebook berubah nama menjadi Meta dan ingin mengembangkan Metaverse. Nah, lalu di video itu juga gue pernah bahas kalau dulu ada project Facebook dari 2019 bernama Project Libra. Ya, lalu berganti nama menjadi Project Diem. Dan respon ini cukup positif sebenarnya di kalangan komunitas kripto pada saat itu. Karena waktu itu Project Diem ini itu digadang-gadang menjadi stablecoin yang akan mendukung segala ekosistem di metaverse maupun di metanya Facebook. Nah, namun Facebook tampaknya harus mengubur nih dalam impian mereka untuk memiliki sebuah cryptocurrency stablecoin. Nah, teman-teman bisa lihat, dibaca di berita ini, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi, ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di beritanya, ya, di sini kripto milik Facebook itu bernama Diem, ya, dulu sempat disebut dengan namanya itu Libra, dikabarkan akan terancam gagal terrealisasi. Jadi perusahaannya yang menaungi Diem ini yaitu The Diem Association atau Asosiasi Diem yang dibentuk oleh Facebook, dikabarkan akan dalam proses penjualan aset dan infrastrukturnya dengan nilai mencapai 200 juta US dollar. Jadi saat ini aset-aset mereka semuanya itu lagi dalam tahap atau proses penjualan ya ke publik. Nah, hasil penjualan aset Diem ini akan dikembalikan kepada para investor dan sekaligus memberikan ketidakpastian terhadap karyawan dan peneliti yang bertugas untuk mengembangkan Diem. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih Diem bisa gagal? Ya, sekelas Facebook, sebesar Facebook, kok bisa gagal gitu loh? Ya, jadi buat yang belum tahu, sebenarnya project ini tuh udah dimulai dari tahun 2019 dan yang menjadi masalah utama adalah tidak ada kepastian atau kepercayaan dari otoritas keuangan negara, mulai dari tingkat legislatif di parlemen hingga Bank Sentral Asia atau Amerika Serikat yang tidak yakin bahwa stablecoin milik Facebook ini itu bisa menghadirkan keamanan bagi para penggunanya. Nah, udah gitu, makin banyak juga nih berbagai rumor buruk ya dan publikasi tentang Diem ini, seperti peretasan penggunaan data pribadi, penipuan, hingga penggunaan platform Diem untuk membiayai gerakan sayap kanan dan juga memberikan dampak buruk untuk Diem. Jadi semua berita-berita yang ada tuh seakan-akan negatif kebanyakan buat project Diem ya, dan lebih banyak untuk di bagian penggunaan data si penggunanya atau usernya. Jadi ya nggak heran aja karena memang Diem ini jatuhnya centralized gitu loh. Yang berbeda dengan stablecoin lainnya, kalau Diem ini kan langsung ada di bawah kendali Facebook Meta. Ya, jadi masih centralized. Sedangkan stablecoin lainnya seperti USDC, Binance USD, dan lain-lain itu masih semi decentralized. Bahkan ada juga yang full decentralized seperti USD. Ya, nah bangkrutnya si Facebook ini itu juga berpengaruh ke Novi. Nah, buat teman-teman pasti nggak asing ya dengan Novi. Jadi Novi ini adalah apa ya, wallet digital yang diluncurkan waktu itu pada awalnya itu dikabarkan untuk diintegrasikan atau diterapkan ke WhatsApp ya. Cuma sekarang udah bisa nantinya sudah akan dipakai untuk secara global untuk apapun itu bisa ya. Tapi Novi ini kan baru diluncurkan pada tahun 2021 ya. Jadi kalau teman-teman ngecek awalnya itu Facebook Diem itu untuk project Diemnya itu tujuannya untuk mendukung si Novi ini ya. Jadi sebagai stablecoin untuk di wallet Novi ini. Tapi kalau teman-teman perhatiin sekarang Novi ini terpaksa harus berjalan sendiri gitu loh. Karena Diemnya kan gagal nih. Jadi si Novi ini akhirnya menggunakan stablecoin lain yang bernama Pax Dollar. Ya, teman-teman bisa baca di atas bahkan udah muncul tulisannya Novi is now available with a whitelist in Guatemala and the United States for sending and receiving money using USDP atau Pax Dollar ya. Jadi dia stablecoin itu pakai Pax Dollar gitu loh, bukan pakai Diem lagi. Karena kalau Diem ini berhasil kan pasti mereka akan pakai Diem, nggak mungkin pakai Pax Dollar, ya kan? Nah, padahal ya pada tahun 2019 itu kan banyak investor besar juga yang masuk sebenarnya. Kalau teman-teman cari tahu lebih dalam untuk Project Libra ini itu banyak
perusahaan-perusahaan besar tuh percaya gitu loh. Mereka akhirnya investasi ke project Diem ini. Nah, apa aja perusahaan-perusahaan besarnya? Contoh yang pertama adalah Uber, habis itu ada Visa, ada PayPal, dan juga ada perusahaan Andreessen Horowitz. Ya, yang setidaknya mereka ini mengeluarkan sekitar 10 juta US dollar untuk project Libra. Ya, jadi keluar itu duit itu banyak gitu loh. Nah, sekarang si Diem ini tuh jatuhnya seperti ya diem di tempat aja, sesuai namanya diem di tempat gitu loh. Ya, bukannya berkembang kayak project lain, tapi mereka malah diem aja gitu loh. Ya, nggak ada perkembangan. Nah, bahkan saking nggak ada perkembangan ya, yang jadi masalah kan tadi adalah persetujuan dari otoritas keuangan Amerika Serikat gitu kan. Nah, si CEO-nya atau pemimpin diemnya yaitu David Marcus ya, itu dia mengundurkan diri pada tahun 2021. Di akhir 2021 dia keluar dari Facebook gitu loh. Ya, teman-teman bisa baca bahkan ada di Wikipedia gitu. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Diem ini bakal bener-bener bangkrut apa masih ada harapan untuk bertahan? Lalu gue juga pernah di DM sama beberapa orang baik di IG maupun di Discord maupun di YouTube ya, tentang mining Libra ini ya. Mereka itu melakukan mining Libra. Udah pede banget tuh ya, bahasnya pede banget. Nah, gue nggak tahu apakah ini scam bener-bener bisa di mining atau enggak, karena nggak ada berita apa-apa soal mining Libra ini di DM-nya atau di Facebook-nya. Bahkan ada orang yang DM gua di IG ya, dia itu ditawarkan untuk membeli token DM ini. Bayangkan ya, stablecoin beli token diem. Nah, gue agak bingung tuh gimana ya. Jadi akhirnya dia pun seingat gue dia pun membeli gitu loh. Nah, gue nggak tahu sekarang kabarnya gimana ya. Jadi kita nggak tahu apakah untuk yang mining Libra ini atau membeli si DM ini itu scam atau enggak, kita nggak tahu. Gue pun juga nggak berani ngomong. Balik lagi Dior, karena kalian yang membeli, kalian yang riset, kalian harus tahu resikonya seperti itu ya. Jadi ya paling itu aja yang bisa gue sampaikan update terbaru tentang Diem ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman perkembangan ini. Mungkin teman-teman ya mungkin kita udah nggak bisa terlalu berharap lagi sama project Diem Facebook ya, karena ya problemnya balik lagi ke urusan negara gitu loh. Oke, makanya kenapa enaknya decentralized ya, kita nggak perlu ada perizinan dengan berbagai negara gitu loh, karena memang agak merepotkan ya. Jadi oke, paling sampai sini aja. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, komentar, silahkan tuliskan di bawah atau di Discord. Kalau suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.